إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Begitupun Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan memecah belah jamaah, kemudian dia mati, maka mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Imam San'ani berkata, wa kana al-muradu khalifati ayyi qatrin minal aqtar, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati dan dijaga jamaah di bawahnya, maknanya adalah penguasa di negeri-negeri manapun. Penguasa di negeri-negeri manapun, enggak mesti satu penguasa yang menguasai seluruh negeri, enggak, tapi penguasa yang ada dimanapun maka harus ditaati. Apabila memang dia menguasai negeri tersebut. Idlam yajtami'an nas ala khalifah fi jami'il bilad, dikarenakan manusia tidak berkumpul bersatu di bawah satu khalifah Islamiyah. Asna ad-daulah al-Abbasiyah, sejak zaman masa daulah Abbasiyah, yakni sejak Abbasiyah jatuh, maka terjadilah raja-raja kecil di mana setiap iklim, setiap provinsi atau setiap kaum punya raja-raja sendiri. Maka hukum ini ditujukan kepada siapa? Kepada setiap kaum yang memiliki raja, kalaupun hanya raja di tempatnya dia. Memiliki penguasa, ya kalaupun penguasanya hanya ada di tempat dia. Adapun hak-hak para penguasa, ya, hak-hak para penguasa dari tinjauan Ahlus Sunnah, apa saja hak mereka yang harus kita penuhi, maka hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan oleh para imam-imam yang datang setelahnya. Ini adalah hal yang disepakati menjadi ijma' di antara Ahlus Sunnah. Tidaklah berbeda pendapat dalam hal ini kecuali sebuah kelompok yang kita hukumkan dia menyimpang dari Ahlus Sunnah. Yang pertama, membaiatnya. Baiat penguasa yang ada. Baiat adalah sebuah kewajiban. Diwajibkan bagi ahlul hilli wal aqdi, bagi wakil-wakil rakyat, baiat, angkat dia. Dan kita berdiam berada di bawah kondisi diwakili oleh wakil-wakil yang ada, maka maknanya kita telah menerima baiat tersebut. Baiat dia yang telah terpilih atau telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penguasa yang ada, ya. Dan makna baiat di sini adalah janji untuk mendengar dan mentaati apapun yang diperintahkannya, ya. Nazaran li amri anfusihim wa umuril muslimin, baik perkara pribadi atau perkara banyak orang. La yunazi'unahu fi syai'in min dzalik, dan tidak membantah keputusan penguasa apapun. Tidak membantah apapun di antara keputusan para penguasa. Ini makna baiat. Ini makna berbaiat. Ya. Dan mentaatinya baik dalam kondisi berat ataupun susah, baik dalam kondisi suka ataupun duka. Bisyar, asal dengan syarat jangan sampai yang diperintahkan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ketika itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Enggak boleh ditaati kalau yang diperintahkan adalah maksiat. Tapi di luar hal itu tetap kita taati secara umum. Tidak maknanya karena dia memerintahkan 1-2 maksiat kemudian kita memberontak kepadanya secara umum. Gak boleh, bukan itu maknanya. Demikian Imam Ahmad rahimahullah yang bersabar menghadapi kezaliman penguasa yang memaksakan akidah. Bahkan akidah yang kufur, yaitu khalqul
dia tetap dengan adab, membantah dan tidak mau menuruti pemerintahnya sebelah situ. Tapi apakah dia menyeru kepada pemberontakan? Tidak. Kalaupun para ahli fikih zamannya mengajak dia berkumpul dan menyeru untuk berontak. Tapi Imam Ahmad berkata, jangan. Itu bukan gaya ahlu sunnah. Sebagaimana kita mentaati orang tua, mengagungkan orang tua, wajib gak? Oke. Kalau orang tua kita suruh kita lepas kerudung, lepas jilbab, taati jangan? Taati laki. Aneh kan ngomongnya sama ente. Menjenggot pada. Tapi kalau kepada anak wanita, pemerintah dia tuh, emaknya, orang tuanya nyuruh, lepas jilbab, taati jangan? Jangan, karena apa? Maksiat. Tapi apakah maknanya kita dengan itu, dengan kasus itu boleh berbuat kurang ajar, melawan sama orang tua, apalagi berontak, kita ganti emak deh sama yang lain. Apakah demikian? Tidak. Kalaupun yang diperintahkan oleh orang tua adalah sebesar-besarnya dosa, yaitu kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku, untuk syirik dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, jangan taati dia sebelah situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Yang tetap hormati, tetap sanjung. Tapi poin yang diperintahkan itu, yang maksiat jangan ditaati. Begitupun kepada penguasa. Ketika penguasa memerintahkan keburukan, menetapkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu taati. Jangan taati sebelah situnya. Tapi bukan juga maknanya ini menjadi hujah kita bahwa dia, ini pemerintah telah kufur, telah kafir dan memeranginya. Kalau begitu kita jadinya khawarij, sama. Mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada hanya karena kekeliruan-kekeliruan dan maksiat-maksiat yang terjadi pada mereka. Khawarij. Khawarij akar mereka dulu, khawarij awal-awal dan khawarij modern. Seperti golongan-golongan ISIS, Al-Qaeda dan lain-lain. Dia juga itu. Ya. Yang menganggap telah mungkar dan halalnya dijatuhkan pemimpin tersebut hanya karena kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan. Termasuk di Mesir yang melakukan pemberontakan dan menjatuhkan penguasa yang ada dari golongan Ikhwanul Muslimin. Termasuk di Mesir. Kena itu sifat-sifat khawarij. Aduh, udah deh ngomong Mesir sih dicolek pasirnya, rasanya apa kita tahu Mesir sih. Ya. Jadi jangan kira bahwa Ikhwanul Muslimin berjuang di sana di Mesir. Enggak, dia yang ngobok-ngobok itu. Akhirnya kita yang cuma pengen ngaji sama syekh-syekh nggak mau tahu urusan politik, kena juga karena dicurigai ternyata kita bersentuhan dengan orang Ikhwanul Muslimin di sana dan lain-lain. Nggak boleh. Akhirnya kajian-kajian ilmiah yang padahal cuma ngebahas hadis, tafsir, bahkan lughah ditutup. Kenapa? Dicurigai banyak anak-anak Ikhwanul Muslimin ngaji di situ. Si syekh nggak tahu apa-apa. Syekh cuma nyampein ilmu. Cuman di khawarij modern ikutan nyelip-nyelip ngaji ternyata. Dan mereka TO. Target operasi. Akhirnya si syekh yang dicurigai, si syekh yang ditangkap. Kita yang bersentuhan sama mereka ditangkap, disandera, diinterogasi, disetrungin. Anak Indonesia itu. Hanya karena apa? Nggak sengaja bersentuhan dengan mereka di pengajian. Tuh, fitnah yang terjadi. Gara-gara Ikhwanul Muflisin itu. Oke?